Selalu ada cerita dalam tiap petualangan. Semesta tidak berdusta. Ia memberikan yang terbaik untuk hati yang berharap. Di tengah-tengah petualangan yang sudah lama tidak saya lakukan dengan istri saya, kami berdua terakhir mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu mendaki Gunung Merbabu. Lalu kali ini ada kesempatan untuk menikmati ketinggian Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu, dan view atau cuaca pada hari ini luar biasa, keren, pol, asli, mantap, mantap. Masih bersama dengan saya Hiri Jimanto yang kali ini akan menikmati jalur pendakian Lawu lewat Cemoro Sewu. Masih berstatus seorang pendaki tiktokers gaya trail runner, tapi kali ini saya mau mendaki konvensional karena sedang tugas pengawalan. Ini nanti statusnya couple hiker. Tempat pembibitan ya. Hari ini Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ini pukul 11:30. Kami berdua memulai perjalanan timik-timik, slow way, sak tekani, sak tetahe. Konsepnya pengen menikmati alam Gunung Lawu. Ngadepi tanjakan antara gerbang pendakian menuju pos 1 yang di semacam di Makadam atau di Cor ini. Tanjakannya lumayan terjal, yang dikawal terlihat melesat kenceng, sedangkan yang awal mengkis-mengkis. Ambekane piye? Dasat, nafasnya dasat. Lumayan panjang nih. Jalur trail mas karo jeep kok. Quarter mas, quarter. Vegetasinya keren banget. Dulu area sini tuh area bumi perkemahan. Sekarang sepi karena bumi perkemahannya pindah di bawah dekat gerbang pendakian. Sampai di sini 500-an meter dari gerbang pendakian itu kami berdua menapaki tanpa ketemu pendaki yang lain. Itu ada yang turun itu. Yang registrasi masih ada 1 rombongan. Mantap, dinikmati. Entah mengapa saya itu selalu suka dengan vegetasi yang khas dari pegunungan tropis. Lumutnya mantap. Ini di batang pohon ini. Masih tertatih-tatih menikmati jalanan menuju pos 1. Dan kembali lagi ketemu dengan batang kayu yang berlumut. Mantap. Akhirnya sekitar 50 menit jalan pelan-pelan dari gerbang pendakian itu sampai di Sendang Banyu Panguripan. Kayak kebangunan kalau bersendangi itu loh. Bisa untuk ambil air, itu ada yang ambil air.
Shelternya juga cukup asik untuk berteduh, dan dari sini kurang lebih sekitar ya 100 sampai 150 sampai pos 1. Ini kami lanjut jalan pelan-pelan. Setelah menggunakan metode jalan pelan-pelan tepat 1 jam kurang 1 menit sampai di pos 1. Kabut. 1 jam kurang 1 menit. Pokoknya jalur selepas shelter pos 1 langsung nuanjak. Mantap. Alon-alon. Yang penting melaku. Mari. Ya. Mantap. Ayo mas-mas pendekar TikTok kok. Porter. Mengge portere. Portere mengge. Masih menanjak-nanjak. Nafasnya ngos-ngosan. Nafasnya? Ngos-ngosan. Ya enggak apa-apa. Pelan-pelan. Aduh. Sudah lama. Udah lama enggak daki ya? Ya, itu selama. Iya. Mantap. Saya nanjak. Lalu di atas masih beruntung karena kabut. Jadi tidak terlalu panas ngap. Sedikit berbagi cerita. Ini adalah pendakian saya ke Lawu yang 61. Tetapi untuk pendakian camp kami berdua itu terakhir di 2015. Berarti sekitar 10 tahun. Ya, ini seringnya kalau lewat Sewu tuh tektokan begitu. Monggo. Pak posisi ada nggak? Udah deket. Ya. Yuk. Simpangan dengan mas-mas yang TikTok. Ya, kembali lagi menceritakan. Jadi terakhir kali saya mendaki bersama dengan istri saya camp di jalur ini sekitar tahun 2015, sekarang tahun 2025, jadi sudah sekitar 10 tahun. Setelah itu saya kalau mendaki lewat Sewu hanya tektokan. Di depan itu seperti gerbang kanan kiri ya. Mantap bro, mantap. Ada tulisan alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton pelaku. Kayak kursi. Ini namanya pendaki sedikit-sedikit duduk. Jadi iya, ini mau menuju ke pohon jumlu. Hampir setiap kali lewat Sewu itu, nenda dan tidak nenda itu mampir ke pohon jumlu. Soalnya kami pernah
duduk-duduk di sana itu menghabiskan waktu sebelum kami menikah. Waktu itu menghabiskan jeruk karena bawa jeruknya terlalu banyak. Sampai 3 kilo. Nah itu yang disebut dengan pohon jomblo. Pohon cemara yang hidup sendirian di tengah-tengah batuan andesit. Kecut. Kecut sekali. Jam 1:20 sampailah di shelter antara pos 1 dan pos 2. Kalau sudah sampai shelter ini, artinya perjalanan sudah lebih dari separuh. Ya, mungkin sekitar sepertiganya yang tersisa. Bisa untuk istirahat, berteduh, nyaman. Kita akan lanjut pelan-pelan, setapak demi setapak. Masih tertatih-tatih menikmati setapak dan jalanan. Lawu ya, sewu. Bukan setapak sih, lebih tepatnya jalan bebatuan. Jalan bebatuan. Ketemu lagi bunga yang mirip edelweiss tapi bukan edelweiss. Tertatih-tatih pelan-pelan. Lumayan, sisi kanan langitnya nongol biru cerah di celah-celah kabut, dan masih menikmati hentakan tapak kaki dan irama nafas serta detak jantung. Jeduk 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 jeduk, langkah pelan-pelan. Perjalanan yang mengasihkan dengan ditemani tarian kabut. Sampai di Watu Jago ya. Jam 2:08 sampai di pos 2. Warungnya tutup. Ketemu 2 orang hebat. Pendekar loh. Muatannya sakmono kae. Nah, sampai pos 2. Bawa guguk. Ketemu rombongan tuh di. Rombongan bocah-bocah ini kau. Nek kau nggih anu. Kula wau ditututi tekan pohon jomblo niku lho, Mas. Oh, nggih. Neng terus mandek. Mara jomblo niku nggih. Nggih, Semara jomblo niku lho. Kurang lebih istirahat di pos 2 20 menit. Sekarang jam 14:25 atau setengah 3 kurang 5 menit. Melanjutkan perjalanan. Sak tekani. Lemek, telemek, telemek. Oh, di atas masih pulau kabut.
sini. Wah. Kabutnya terbuka dan dapat view yang cakep. Ya, kalau terlihat panas. Ini hampir jam 3. Di atas semplorot. Terlalu cakep. Terlalu cakep untuk diabadikan. Wah, seolah-olah berjalan di atas awan. Iya. Oh, keren ya. Cakep banget ya. Jam 3:20 sampai di pos 3 dengan metode jalan pelan-pelan antara pos 2 ke pos 3 tidak sampai 1 jam. Setengah 4:05 melanjutkan perjalanan meninggalkan pos 3 Sate Tai alon-alon. Oke mas. Pelan-pelan saja sak tegani Sate Tai. Terlalu cakep. Mantap. Keren. Negeri atas awan, bro. Hampir sampai pos 4. Bentar lagi Pak ya? Bentar lagi. Nyaris aja teka pas papat. Di sana masih terlalu cantik untuk diabadikan. 4:30 kurang 5 menit sampai di pos 4 Watu Kapur dengan ketinggian 3062 mdpl. Mantap. Tanda-tanda dingin nanti malam, rembulan ini separuh. Ya, itu nanti kiri jalan. Kanan kiri itu Instagramable semua. Studio Alam. Taman Batu. Taman Batu ya pos 4. Posnya Watu Kapur. View-nya terlalu cakep. Studio Alam. Pemandangan dari pos 4 Watu Kapur. Lawu lewat Sewu. Dan di sana tanjakannya makin terjal kalau pos 4 itu. Perpaduan Edelweiss dengan negeri atas awan. Edelweiss merah loh bro. Cakep tenan. Kelihatan merahnya. Baru semu-semu merah. Dia naik apa ke kiri?
terlalu cakep di belakang sana. Wah, atas awan Ciami. Di bawah. Mantap. Hoki. Awas tebing curam. Nah, ini plakat ini menandai pos 4 lama. Sampai di pos 4 lama. Nah, itu loh yang tulisannya sekarang dilarang mati Edelweiss, melanggar kena sanksi pidana. Nah, itu dulu tulisan pos 4-nya di situ. Lalu saya yang tadi saya ceritakan camp terakhir di sini itu dengan istri saya dengan satu teman itu ya di sini ini darurat setengah 12 malam sampai sini karena start pendakian jam 7 waktu itu. Camp di situ tahun 2015 camp di sini ini di balik batu ini. Lalu jam sekian masih banyak sekali yang turun TikTok. Rombongan mana? Aku dari Magetan. Magetan deket sini. Iya. Orang setempat itu warlock betul, warlock. Makanya jam segini baru turun. Berangkat jam berapa tadi? Setengah 9. Mantap. Kenceng sih. Bus. Monggo. Oh, rombongannya banyak sekali. Nyaman kalau TikTok rombongan banyak ini. Ye, monggo, derek ke. Monggo. Yuk. Masih tentang negeri atas awan. Waduh, Pak D. Elok tenan budal jam pinten niku, Pak? Setengah 2. Wah, aku setengah 12 sih teko kene. Ning setengah 2 teko kene. Elok. Gorong pengene kejeng rong kotak. Nggih. Khusus telur nggih. Telur sama gelas kosong. Mantap. Nggih monggo. Welok tenan. Jam 5:10 sampailah di plakat full ini. Menuju kemana-mana saya tidak hafal, hanya beberapa titik yang saya tahu. Ya. Ini sebentar lagi akan sampai di sumur Jolotundo. Lalu di sana landscape view-nya terlalu cantik. Manja banget ini asli cuacanya. Lalu enggak, ini sampai pos 5 datar ini. Sampai Argo Sendang Derajat dominan datar. Ini ketemu mas-mas ngakunya Surabaya tadi, tapi aslinya Lampung. Halo, istri saya ada di depan sana. Sarangan, Pak, ya? Betul, itu Tlogo Sarangan itu. Ya, itu sabananya itu, makanya kan ini lewat Mojosemi dulu. Namanya lupa saya ini sabana apa gitu. Ada namanya kok itu. Kurang lebih pukul 5 sore lebih 1/4 sampai di pos 5. Camp areanya cukup luas. Nah, warungnya tutup. Nah, itu loh pos 5 Jolotundo dengan ketinggian udah 3.119 mdpl. Di balik pos 5 ini amat sangat cantik, luar biasa view-nya. Iya. Mantap. Langsung saja gas jalan terus meninggalkan pos 5 untuk menuju ke
Sendang Derajat. Sepelan-pelannya ya, paling jam 6 lah sudah sampai di Sendang Derajat. Ini selepas pos 5 Lawu lewat Semoro Sewu, di bawah sana lautan awan, lalu di atas di batas horizon itu saya tidak tahu fenomena apa itu, tapi cukup cantik. Siluet senja yang kayak pendaran cahaya, padahal itu di ujung timur bukan barat. Kalau matahari terbit kan wajar agak sirat-sirat gitu lah. Ini matahari tenggelam ya. Ya keren lah. Asli keren. Ada sesuatu. Keren kan? Menghibur tenan. Asli. Masih tertatih-tatih menikmati setapak demi setapak. Sebentar lagi sampai Sendang Derajat. Ruwoto. Terus di belakang sana, terlalu ciamik. Di sisa-sisa tenaga masih terus menapak untuk menuju camp area Sendang Derajat. Kalau lelah dan capek, jangan lupa lihat kanan kiri bunga-bunga, lalu view bawah masih terlihat keren luar biasa. 5:30 sampai Sendang Derajat. 6 jam pasti termasuk cepet no. Aku pengen TikTok ke 5 jam kok. Tekan puncak tapi. Padahal ini full muatan. Kita mau bermalam di tebing ini, di dalam gua dengan tenda. Mantap nanti. Api-api ditemani segelas kopi, tendane sahdu di kawasan Sendang Derajat. Kalau di atas padang bulan itu, wah cerah banget. Dijamin udaranya di sini tempur karena ini sudah di atas 3.100 berapa mdpl gitu. City light-nya sempurna. Apa piye gede. Sabtu 7 Juni 2024 di sana semalam tenda di balik gua itu dinginnya nggak bisa tidur, persis di kawasan Sendang Derajat. Di sana siluet matahari terbit. Kita mau nongki aja di sini. Mantap maksimal. Keren luar biasa ini. Tapi masih lama ini. Wong ndaki berdua yo menikmati matahari berdua.
di depan sampai di pertigaan. Kalau yang ke sana menuju Argo Dalem, kita lurus menuju ke puncak Argo Dumilah. Tidak banyak orang yang tahu wilayah ini, Bukit Sabana, Sabana Lawu. Perpaduan Edelweiss, terdengar nyanyian burung jalak, sabana, lautan awan, deretan pegunungan sisi timur, lalu matahari dengan sinar cakepnya. Bagaimana? Eskimo. Eskimo ini megap-megap. Ini konsepnya sedang melipir jalur yang tidak biasanya antara Sendang Derajat menuju puncak Argo Dumilah. Jalan pelan-pelan, dinikmati setapak demi setapak. Udah seneng kan? Udahlah, udah ketemu ini kok. Ketemu batu seperti anak tangga ini, nyaris sampai puncak. Anak tangga ini sebenarnya semacam situs punden berundak yang merbabu jalur Timbua itu ya kayak gini nih. Dikatakan sebagai situs. Tapi ini apakah pernah diteliti atau tidak, kurang tahu juga. Tapi yang jelas kalau ini tidak mungkin alami, ini mesti buatan manusia. Dan ini beda dengan susunan yang di bawah. Batuannya ini seperti anak tangga menuju puncak yang tertinggi, seperti stupa atau punden berundak. Nah, sampai di shelter Watu Lumpang kan, iya. Nih, shelternya udah kabur tapi. Dan tinggal beberapa langkah lagi sampai puncak itu Argo Dumilah. Setelah sekian lama tidak berkunjung ke puncak Argo Dumilah, ya belum lama banget ya, kita terakhir lewat tambak itu ke sini nih. Enggak, kandang no. Habis tambak kandang yang karo Aril bertiga tok. Mantap, birunya menggemaskan. Untuk sebuah momen long weekend, hari yang kedua ini termasuk sepi puncak Lawu. Jumat, Sabtu, Minggu itu kan libur, tapi ini kategorinya sepi banget.
Dari puncak Lawu kita akan menengok keindahan view dari Gegerboyo. Membingkai sisi lain keindahan puncak Lawu ini puncak Gegerboyo yang biasanya dari Cemoro Kandang itu ada beberapa yang menikmatinya juga, dan saya juga akan menikmati sejenak keindahan di sini. Tegar, matahari yang semburat, semangat orang Eskimo. Lumayan agak sepi. Coba menikmati dari ujung Gegerboyo yang ada bendera ini. Rombongan mana, Mas? Ah, oh, berarti lewat kandang. Oh, lewat Cemoro Sewu. Lah kok bawa tas gede banget. Ndak rombongan TikTok berarti. Oh, TikTok. Wah, TikTok tasnya gede banget. Yuk, jalan. Hari ini semesta Gunung Lawu memberi keindahan yang luar biasa, hadiah yang luar biasa. Kendati semalam agak kedinginan, tidak bisa tidur, tapi melihat panorama yang seperti ini rasanya mantap. Asli keren, masih full keren. Tepat pukul 7 turun meninggalkan puncak Hargoduwila. Perjalanan turun pelan-pelan, ini mau mampir di pertapaan Hargodalem sambil melihat situasi perwarungan sekitar sana. Tapi biasanya saya tidak mampir ke warung. Saya sudah bawa logistik banyak-banyak. Kembali lagi menikmati lembah sabana di sana itu, cakep. Full bunga daisinya, persis di pintu gerbang menuju ke pertapaan Hargodalem. Cukup jelas, alas kaki harap dilepas. Mau hening sejenak di sini. Nyuwun pamit. Khusus lorongnya menuju warungnya Mbok Yem, full bunga daisy. Ini sudah meninggalkan Hargodalem dan mau ke Sendang Derajat. Ini buka.
Buka warung deket Buka. dalam nembok ayam. Oh, berarti cuma isu. Kalau katanya tutup, ini nyatanya buka tanggal 7 Juni 2025. Bunga desinya ini. Sampailah pertigaan yang dimaksud. Rata-rata sekarang yang lewat Sewu itu pada TikTok. Makanya kok jalur yang Nenda kemarin tuh sepi. Nah, ini yang TikTok ramai banget. Langitnya bersih. Kurang lebih perjalanan muter-muter dari Sendang Derajat, Argo Dumilah, Puncak Gegerboyo, turun ke Argo Dalem dan kembali lagi ke sini itu 2 jam. Temanku sudah bongkaran. Sampai tenda dalam gua. Masak sek, terus packing dan pulang. Jam 10 kurang 20 akhirnya kita meninggalkan Sendang Derajat untuk pulang. Untuk pulang ini bakalan bersimpangan dengan pasukan tiktokers yang luar biasa banyaknya. Panorama bawah masih menggoda, dan inilah yang saya katakan tadi. Ada yang tiktokers sudah pada turun, tapi ada juga yang baru naik. Memang sekarang Lawu via Cemoro Sewu jadi jalur favorit tiktokers. Banyak sekali. Ini ketemu yang baru naik. Di depan itu baru naik. Nah. Panoramanya cantiknya. Bisa disimpulkan ini semacam jalurnya tiktokers. Banyak sekali antara yang naik, turun, istirahat. Di depanku masih cantik sekali. Jam 10 kurang 5 menit sampai pos 5. Jalan lagi. Cie pesona alam yang luar biasa berpadu dengan ekstrim medan. Turun ini menjelang pos 4. Waktu putih. Iya. Kan gini lho, bose lho. Tadi tuh, yo, mogo. Tadi simpangan Sendang Derajat, dia ke puncak turun itu. Saya sudah dilaju di sini di pos 4 itu. Sama Bang John, dedengkotnya Seksorogo. Mantap. Jam 10 lebih 20 sampai di pos 4. Jalan lagi timik-timik sak tekane. Monggo.
Wah, ketemu penggemar. Namanya sinten, Mas? Agus. Mantap. Saking pundi jenenge? Karanganyar. Oh, nggih. Mas Agus dari Karanganyar. Oh. Nggih, lumayan nggih hiburan. Nggih kegiatan. Pangestunipun. Yo. Mas Agus adalah salah satu orang yang suka melihat konten saya, kendati tidak terlalu populer, tapi setidaknya membantu orang untuk mendapatkan sedikit informasi dan gambaran beberapa jalur pendakian, khususnya di Jawa Tengah. Mantap lagi. Jam 11 kurang 2 menit sampai pos 3. Cuaca makin panas, menandakan musim kering atau kemarau yang sesungguhnya, dan masih merambati setapak demi setapak medan turunan jalur bebatuan Lawu lewat Cemoro Sewu. Nggih, mun kepanggih melihara ibuke. Oh, nggih. Nggih. Jenengan rencana mandang. Lem medun. Minggu ngarep minggu kalau wingi ora ketemu jenengan. Nggih. Nggih. Niki pun ketemu melih. Niki setar tuku pundi niki? Argo dalem, Mas. Argo dalem. Nggih. Mantap. Nggih, monggo monggo. Nggih. Semangat ya, Mas. Nggih, siap. Iya, cuaca mantep. Di balik sejahteranya pendaki Lawu yang bisa jajan di warung-warung itu, ada pejuang-pejuang yang luar biasa. Bapak-bapak porter warung. Mantap. Setengah 12 kurang 2 menit sampai di pos 2. Di tengah-tengah gempuran kaum tiktokers. Lalu apalah arti kami, kaum pendaki konvensional. Kelihatan lemah, jalan pelan-pelan tiada tenaga dibandingkan mereka yang wus. Losdol ini cuaca dan situasinya. Wah, ini sekarang ketemu pasukan nih, konvensional nih. Ndaki nggo tas gede-gede. Tadi itu pasukan tektokan. Yo monggo. Sekarang ketemu pasukan konvensional. Yo monggo. Dan alamnya masih cakep, terbuka, luar biasa, terus jadi panas kentang-kentang. Cuaca cerah kayak gini tuh panas. Lup loro. Tanteni telu lo ya. Kesalip 3 kali. Luar biasa, mantap tenan ya Bang John. Setengah 1 lebih 10 sampai pos 1. Lumayan, dari pos 2 ke pos 1 perjalanan turun 1 jam 10 menit. Tak kasih info bro, ini di pos 1 ya. Ojek Lawu Cemoro Sewu, ini lah malu dikontak-kontak. Iya, masih jalan pelan-pelan. Kakinya makin cenut-cenut. Menikmati keindahan vegetasi. Karena kalau melihat langkah kaki itu gontai, teramat sangat gontai. Sebenarnya pos 1 itu udah deket, tapi rasanya cuuh sekali. Antara koordinasi otak dan otot kaki itu tidak sinkron.
Otaknya pengennya ke kiri, ternyata kakinya milih ke kanan. Jadi ini digluk 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 ya. Akhirnya jam 2 kurang 20, pas 4 jam dari Sendang Derajat sampai gerbang pendakian. Mantap, selesai.